Nggak boleh. Boleh nggak temannya ditendang? Boleh nggak temannya dimarahin? Berarti harus apa? Harus sayang teman. Ya, Bunda In sedih. Bunda In sedih, Bunda In mau sedih kalau nggak ada yang jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik bagaimana? Mendengarkan Bunda sedang berbicara. Kalau tidak mendengarkan berarti belum menjadi pendengar yang baik. Siapa yang belum menjadi pendengar yang baik di sini? Ayo, ada nggak? Kita sepakati pendengar yang baik ya di sini ya. Sepakati ya. Bertanggung jawab. Teman-teman, kesepakatan kita yang ketiga apa ya? Boleh nggak tasnya ditinggal berantakan? Bara, kesepakatan kita yang ketiga apa? Boleh nggak tasnya ditinggal di kelas? Di mana tempatnya? Loker. Berarti kita harus bertanggung jawab meletakkan tasnya di loker. Dan kalau mau pulang, tasnya diambil siapa? Diambil sendiri ya. Bertanggung jawab membawa tas sendiri. Bara, tasnya dibawakan Bunda akan bawa sendiri. Sendiri, hebat. Berarti jadi anak yang bertanggung jawab. Iya, bawa sendiri. Nggak ada yang dibawakan sama Bunda ya. Nggak ada yang dibawakan sama mama atau kainya ya. Kesepakatan kita yang ketiga tadi apa? Bertanggung jawab. Nah, nanti kita tempel sama-sama. Iya, kita sama-sama kesepakatan kelasnya kita tempel di mana? Di
Alfa. Nah, sini. Alfa, kita tadi di depan habis ngapain ya? Baris. Baris. Upacara. Iya, upacara bendera, benar. Tadi Bunda lihat Alfa bercanda sama siapa? Akil. Akil, iya. Boleh nggak bercanda saat baris? Tidak. Berarti tadi kenapa ya Alfa jadi bercanda? Gak apa-apa, cerita aja. Kenapa tadi jadi bercanda saat baris? Kamu bercanda aja. Senang? Senang bercanda sama Akil? Ya. Ya. Tapi kalau saat baris boleh nggak bercanda? Tidak boleh. Nggak boleh. Keyakinan apa yang dilanggar Alfa ya? Tiap baris. Berarti apa yang harus Alfa lakukan supaya tertib? Tidak ganggu teman. Mungkin ya Alfa tidak ganggu teman lagi. Ya. Berarti Alfa harus memperbaiki perilaku Alfa. Jadi barisnya dengan tertib. Di dalam kelas ngapain sama teman? Ambil makanan teman. Ambil makanan teman. Asta hari ini bawa bekal nggak? Enggak. Nggak bawa. Kenapa ya Asta nggak bawa bekal hari ini? Karena mama lupa. Karena mamahnya lupa. Iya. Terus kalau ngambil punya teman, perbuatan baik apa tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti Asta harus apa dulu sama teman kalau mau? Izin. Harus izin. Tadi kenapa ya nggak izin sama teman? Malas izin. Malas izin. Kesepakatan apa yang dilanggar Aska? Kesepakatan kelasnya meminta izin sebelum Meminta sebelum meminta harus izin. harus izin dulu. Berarti kesepakatan kelasnya harus meminta izin kalau meminta. Iya. Berarti Aska tadi perbuatannya benar apa salah? Salah. Salah ya. Terus gimana memperbaikinya kesalahan Aska? Meminta maaf. Meminta maaf sama siapa tadi? Teman. Sama teman. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Aska. Saya senang sekali diajak Bunda Iin diskusi cari solusi.
Apa itu rasanya? Kopi, rasa apa? Kalau kopi apa? Kopi. Apa rasanya? Manis. Apa itu, Bi? Apa, Bi? Gula. Gula. Apa rasanya gula, Bi? Manis. Manis. Masa nggak ada rasa? Lagi. Apa rasanya? Asin. Asin tuh berarti apa? Garam. Garam. Garam tuh rasanya asin. Ya, apa rasanya? Apa rasanya? Pahit. Pahit. Apa ini? Padahal kan gula. Enggak. Apa rasanya, Gina? Pahit. Gula rasanya apa, Gina? Pahit. Pahit. Rasanya, Rizky? Apa rasanya? Pahit. 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 Berarti apa ini? Kopi. Kopi. Apa? Kopi. Meme pilih yang mana? Bentar ya, Me. Gula. Karena ya Sok jarinya, Me. Apa rasanya? gula. Apa rasanya gula? Apa rasanya? Manis. Manis, betul. Hore. Siapa lagi? Iya, sebentar. Alif punya Alif mana? Pada usah bantu teman, punya Alif aja. Nanti kita lagi neban. Iya, tunggu Aisyah sayang. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak dan Bunda-bunda sekalian di sini. Saya akan menyampaikan atau sharing berbagi ilmu tentang budaya positif yang telah diajarkan di CGP Angkatan 11, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Kira-kira semuanya sudah tahu budaya positif itu seperti apa. Jadi untuk mengingatkan kembali apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Di sekolah kita juga sudah menerapkan budaya positif, jadi tidak asing lagi untuk kita bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, yang akan kita bahas ada 6 poin atau 6 konsep inti tentang budaya positif. Yang itu nanti lu kata malam budaya ini. Nah, di sini ada games. Games, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Tugasnya adalah teman A mengepalkan tangan dan teman B membujuk teman A untuk membuka kepalan tangannya. Nah, di situ dengan cara apapun dibujuk temannya supaya mau membuka kepalan tangan teman. Mau ikut game Bunda Nanda? Boleh.
Ayo Bunda Nia sama Bunda Nanda boleh cek. Di sini ada teman A menggenggam tangan, mengepalkan tangan, dan teman B meminta teman untuk membuka. Teman A berarti siapa? Nah, berarti Bunda Nanda mengepalkan tangan. Bunda Nia membujuk Bunda Nanda untuk membuka. Minta membuka kepalan tangannya dengan cara apapun. Boleh dirayu, boleh digelitiki supaya mau membuka tangannya. Terbuka. Oke, yang satunya? Oke. Nah, di sini adalah kenapa fungsi dari games ini. Nah, ini adalah ilusi dari teori kontrol. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid apapun dan bagaimanapun. Kita tidak bisa sebagai guru untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Bagaimana ya bisa berubah? Kita perbesar nih, supaya jelas. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Tidak ada istilah menang kalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik dan mengelola perilaku. Perilaku apakah yang perlu disiplinkan? Alat setelah digunakan. Merapikan alat setelah digunakan. Terima kasih Bunda Nanda jawabannya. Ya. Keterampilan sosial yang positif melalui cara-cara pemenuhan rasa hormat, empati, dan konsisten. Alih-alih menggunakan hukuman atau ancaman, disiplin positif bertujuan untuk membimbing anak-anak dalam memahami konsekuensi tindakan mereka dan belajar bertanggung jawab untuk mereka sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kalau yang kita gunakan adalah 9 pilar karakter. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang kita laksanakan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan. Mendapat imbalan atau penghargaan. Menghargai diri dan menjadi orang
yang mereka inginkan. Di sini motivasi anak-anak atau perilaku anak kita bisa menghindari ketidaknyamanan, bisa melalui ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward, ingin menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, contohnya si Bara pengen menjadi boboiboy Jabara. Boboiboy. Hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa dijawab? Kayaknya kalau yang hukuman itu kalau misalnya tidak tertib misalnya kita ngomong ya udah makannya telat aja nggak usah ikut makan soalnya kan kalau yang tertib cuci tangan kayak kita biasanya buat kalau dia ada tertib kan otomatis lambat lo buat kenapa ya udah teman-teman nggak usah istirahat aja soalnya tidak tertib. Kalau ada konsekuensi misalnya nih kita habis belajar kan biasanya menggunakan pensil, penghapus. Kalau kami, kalau kami pun kami biasakan ya udah rapikan sendiri. Jadi kalau yang ada dirapikan sendiri, tidak memperhatikan sendiri, kalau dia hilang, itu akibat dari teman-teman tidak bertanggung jawab dengan barang teman-teman sendiri. Ya, benar. Lanjut, konsekuensi adalah hasil atau dampak yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Kalau hukuman adalah sanksi atau tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran aturan. Dan sudah membuat aturan dan dilanggar dan mendapatkan hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan berupa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa dihukum oleh penghargaan? Penghargaan itu suatu bentuk hukuman, gitu. Nah, ada yang bisa menjelaskan di sini kenapa gitu, Abil? Boleh. Pendapat tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di sini, Pak. Semuanya benar. Hukuman yang memberikan penghargaan dalam konteks pengertiannya seperti ini. Misal ada anak yang melakukan kesalahan, maka dia akan diberikan hukuman dan lalu dia akan diberikan penghargaan. Itu dari penghargaan itu ada seorang anak itu tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, tepuk tangan buat Pak Abil. Terima kasih Pak Abil, benar sekali. Lanjut, di sini kita tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan ternyata. Punya selfie boleh? Apa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh, ini. Kalau untuk peraturan kelas itu biasanya seperti kesepakatan sama anak-anak ya Bu ya. Sebelum misalnya kami memulai kegiatan itu, kami biasanya menjelaskan, anaknya menjelaskan peraturan kelas kan ada gambarnya biasanya. Kalau keyakinan itu meyakinkan anak untuk melakukan sesuatu, kayak misalnya maju ke depan gitu harus berani tampil seperti itu. Boleh? Boleh. Terima kasih Bunda Selfie. Jadi
Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Nah, jadi keyakinan kelas ini diyakini dan dilaksanakan bersama antara guru dan murid. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Misalnya peraturannya hari ini kita bermainnya ini aja dan tidak boleh main yang lain. Misalnya kayak gitu. Nah, itu ada peraturan satu arah. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dan murid di dalam kelas. Nah, bersama-sama hari ini. Dan itu bisa dibuat di awal semester kita biasanya membuat peraturan kelas. Dan sebaiknya diganti menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas yang dibuat kita sama-sama dengan murid. Salah. Nah, prosedur. Nah, prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curah pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, 3-7 keyakinan, meninjau dan menyetujui dengan mendatangani keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kita sudah mempraktekannya bunda-bunda di kelas, tapi di sini tahapannya ternyata tidak satu tahapan membuat keyakinan kelas. Ada 3 tahapan, ada tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tidak langsung menjadi suatu kesepakatan kelas. Ya. Sebenarnya ini bisa dipraktekkan tapi waktunya tidak. Caranya ada bentuk Y, ada bentuk T gitu. Banyak. Lanjut. Mana tadi ya? Mana tadi? Lanjut ke poin 5, posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai guru kita di posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum atau merasa pembuat bersalah kepada anak, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kalau sebagai penghukum bagaimana Pak Agil? Kalau sebagai guru, sebagai penghukum, itu malah kita tidak disukai oleh murid. Okay. Kalau menjadi seorang guru yang membuat merasa bersalah itu bagaimana? Bunda Selin. Kenapa kamu telat hari ini? Jadi membuat ibu berasa sedih sekali. Merasa disalahkan, kamu membuat ibu sedih. Ya, itu termasuk dari posisi kontrol seorang guru. Dan sebagai teman, nih biasanya kalau anak yang sebagai teman nih sama gurunya, kalau nggak ada gurunya tuh yang merasa sedih. Ini sebagai teman. Kalau merasa kehilangan, kalau nggak ada guru, ini sebagai teman. Dan sebagai pemantau, apa pemantau? Pemantau, Bunda Nanda. Pemantau deh. Pemantau. Contohnya bagaimana sebagai pemantau guru, seorang pemantau. Memantau anak. Apapun. Apapun. Mungkin
pada saat melakukan kegiatan itu ya Bu, ya. Ya, bisa. Jadi memantau anak mengerjakan kegiatan. Iya, betul. Sudah selesai belum? Nah, iya. Ada yang udah bisa tanya nih, ada bisanya apa? Dipantau, ada hanya didiamkan aja. Iya. Walau kegiatan ini anaknya geli. Iya. Betul sekali. Pemantau ada tugas kita mengingatkan tugasnya sampai selesai sampai mana. Ya, kalau sudah selesai, apalagi yang akan dikerjakan berikutnya. Iya, benar sekali Bunda Nanda. Terima kasih. Dan sebagai manajer, nah, sebagai manajer bagaimana? Bunda Nia mungkin bisa. Sebagai manajer ya. Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Iya. Sebenarnya tidak jauh dengan sebagai teman, tapi lebih ada pembatasan. Gitu. Pembatasannya kita nih guru, pembatasannya. Bukan kalau teman kan kita bersama teman, bagaimana dia curhat, bagaimana dia mengadu ke kita. Nah kalau di sini apabila ada kasus, kita sebagai manajer apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melakukan kesalahan, kayak gitu. Bisa ada batasan, bukan sebagai teman di situ. Ya. Jadi kita guru harus yang mana? Kelima, posisi kontrol bisa dilakukan sebenarnya, tapi lebih baik ke posisi manajer. Kalau yang penghukum kan kada disarankan. Kada disarankan saat ini. Kalau penghukum di sini bisa lebih ke konsekuensi. Nah, lebihnya ke situ. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar anak peserta didik kita: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Biasanya seorang anak yang jarang membawa bekal, nah di sini bisa masuk ke bertahan hidup. Dia akan mencari Bertahan hidup lebih baik itu ada bekal. Bertahan sampai dia kuning tidak ada. Aduh, kalau parah deh. Seorang anak ada biasanya, dan di kelas saya pun ada yang bisa tidak membawa bekal. Nah di sini anak kekurangan dari bertahan hidupnya karena tidak tercukupi. Nah di sini biasanya anak akan membawa permasalahan sendiri di kelas. Kadang ngambek, gak jelas, kadang merebut punya teman. Nah itu. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan di rumah anaknya kurang kasih sayang, jadi dia mencari perhatian di sekolah. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar peserta didik kita biasanya ada salah satunya. Bagaimana menciptakan dunia berkualitas? Nah, ini adalah pertanyaan untuk diri sendiri sebenarnya. Kita itu ingin menciptakan dunia yang berkualitas. Pertanyaan ini untuk diri sendiri. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang-orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan dalam diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini ada pertanyaan untuk diri sendiri untuk menciptakan dunia yang berkualitas. Sebenarnya aku sudah tugas kalian sebenarnya, tapi kada terus lagi. Panjang ceritanya ini. Nah, di sini dalam
Dalam menghadapi kasus anak-anak peserta didik kita menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi rasa bersalah, dan menanyakan keyakinan. Nah, contoh kasus. Ada contoh, belum contoh kasusnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini kita menggunakan segitiga restitusi untuk menciptakan kondisi anak yang lebih stabil, memperbaiki kesalahan anak, bukan untuk menyalahkan anak. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi kebutuhan dasar anaknya apa aja, yang 5. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia akan kembali ke kelas dalam keadaan senang, tidak merasa sedih lagi. Ada contoh kasus di sini. Contoh kasus Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju dan ke depan, kerjakan di papan tulis. Fajar pun nampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tapi tidak kasihan sama Ibu. Fajar tidak menjawab, dia membisu. Di sini contoh kasus si Fajar. Kira-kira segitiga restitusi apa yang kita pakai? Dari posisi kontrol sebagai guru. Nah, di sini posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam kasus Fajar yang malas-malasan? Sebagai guru, posisi kontrol apa yang digunakan? Tadi ada posisi kontrolnya sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai apa tadi satunya? Teman, pemantau, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi kontrol apa yang digunakan oleh Ibu Dani supaya Fajar ini merasa apa? Merasa karena dia di kelas malas-malasan, terus si Ibu Dani tadi merasa bersalah ya. Di sini posisi kontrol yang digunakan Ibu Dani adalah pembuat merasa bersalah untuk si Fajar, ya.
Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang tidak terpenuhi. Tadi 5 kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan hidup. Ada ada penguasaan, apa tadi? Penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang, yang tidak dimiliki oleh si Fajar ini? Sehingga di kelas malas-malasan belajarnya, terus ditanyanya nggak mau, malah tidur diam. Apa kebutuhan dasar apa yang tidak dimiliki si Fajar di sini? Apakah dia kurang bebas? Kebutuhan dasar yang ditunjukkan, nah, yang diperlukan oleh si Fajar, kasih sayang dan apa tadi? Rasa ingin diterima. Kurangnya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Kalau posisinya sebagai pemantau, jadi Ibu Dani tadi melihat si Fajar, apa yang akan dikatakan Ibu Dani? Iya, kita sebagai posisinya pemantau. Rasa bersalah lah ya, langsung. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kira-kira pertanyaannya yang bagaimana? Apa yang akan ditanyakan kepada si Pak Fajar? Apa penyebabnya? Rakit kegiatan, malah tiduran. Kenapa Fajar tidak mau mengerjakan? Kan biasanya anakku adalah laju kan macam-macam. Iya. Yang kayak macam-macam kayak dari selesai dia. Belum tentu karena ini koler, belum tentu malas. Tapi bisa jadi tuh kesalahan kita kita ini kayak lapar, iya. 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 Selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebagai kepala sekolah nih, tahu si Fajar nih kayak itu malas-malasan. Itu terus-menerus kapan si Fajar ini kasusnya? Kasusnya nih terus-menerus sehingga kepala sekolah dipanggil orang tuanya. Panggil orang tuanya terlebih dahulu. Bagaimana di rumahnya? Apa dia berteman di rumah? Mungkin kayaknya asalnya tuh tanyain dulu rumahnya. Sumbernya tuh dari rumah, kenapa? Sumber awalnya dari rumah. Pasti otomatis manggil tuh orang tua dulu. Sekolah ini kayak ada kayak begitu. Soalnya dijelaskan dulu anaknya nih kayak ini. Kira-kira. Atau kita minta saran kayak bagaimana atasin saya Fajar tuh malas. Sebagai mamanya ada di rumah siapa tahu. Metode mamanya kalau kita lakukan di sekolah ya kan? Iya.
Iya. Jadi posisi sebagai kepala sekolah pertama yang dilakukan adalah memanggil orang tuanya, menanyakan permasalahan di rumahnya terlebih dahulu, kemudian kita bahas tentang apa yang dilakukan di sekolah, di kelas atau di sekolah. Terima kasih Bunda atas waktunya dan kita sudah selesai pemaparan materi hari ini tentang budaya positif. Ya, semoga bisa berlanjut ke depan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.